Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sekalian bisa mengikuti acara kegiatan layanan orientasi siswa atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, pertama-tama saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri 60 Surabaya, dan saya ucapkan selamat kalian telah diterima di SMP Negeri 60 Surabaya melalui berbagai jalur yang ada. Anak-anak, perkenalkan terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan materi, nama saya Bapak Sunyoto SPD. Dalam hal ini, dalam bidang studi, Pak Nyoto akan mengajarkan bidang ilmu pengetahuan sosial atau dikenal IPS. Selain itu, Bapak diberikan tugas dan tanggung jawab selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan. Jadi nanti akan bertanggung jawab bagaimana sepenuhnya mulai dari awal mengawal anak-anak mulai dari masuk sampai nanti di tingkat kelulusan di SMP 60. Itu adalah merupakan tanggung jawab saya kepada anak-anak sekalian. Anak-anak, berikutnya di hari ini Pak Nyoto akan memberikan materi, yaitu materi tentang tata tertib di SMP Negeri 60 Surabaya. Materinya bisa diperhatikan di PowerPoint Bapak sebagai berikut. Baik anak-anak, perhatikan tayangan Bapak di PowerPoint tentang peraturan tata tertib peserta didik SMP Negeri 60 Surabaya. Dalam tata tertib SMP Negeri 60 Surabaya ini diatur secara bab per bab dan pasal demi pasal. Di antaranya ada 8 bab dan terdiri dari 21 pasal. Kemudian anak-anak bisa memperhatikan di mana bab-bab yang ada adalah 8 bab tersebut. Ada bab 1 tentang ketentuan umum, bab 2 tentang pembinaan rohani, karakter, sikap, mental, pengetahuan, dan keterampilan. Bab yang ketiga tentang sikap dan tingkah laku. Bab yang keempat adalah ketertiban dan keindahan. Bab 5 tentang kegiatan sekolah. Kemudian bab ke-6 adalah hak dan kewajiban. Kemudian yang ke-7 adalah tentang larangan. Dan yang bab ke-8 adalah sanksi. Mari kita perhatikan di antara bab 1 itu adalah tentang pasal 1 sampai dengan pasal 3, di mana pasal 1 menunjukkan siapa yang bertanggung jawab di SMP Negeri 60 Surabaya. Di antaranya pasal 1 itu menjelaskan pembina adalah Kepala SMP Negeri 60 Surabaya. Kemudian pesertanya adalah peserta didik SMP Negeri 60 Surabaya, baik itu kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Kemudian pasal 2, pedoman tentang tata tertib itu sendiri. Bagaimana bersikap, bagaimana harus memperoleh pengetahuan, dan bagaimana terampil. Yang kemudian pasal 3 menjelaskan apa itu pengertian tentang tata tertib yang harus dijunjung tinggi dan harus dilaksanakan guna kelancaran dalam proses belajar mengajar di SMP Negeri 60. Kemudian di bab 2 itu menjelaskan tentang pembinaan rohani, karakter, sikap, mental, pengetahuan, dan keterampilan. Itu diuraikan di dalam pasal 4. Pembinaan yang pertama adalah pembinaan rohani. Pembinaan rohani itu
anak-anak yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Buddha maupun Hindu, termasuk Konghucu jika ada, maka anak-anak diberikan kebebasan dalam hal beragama sesuai dengan agamanya masing-masing. Karena di SMP Negeri 60 Surabaya lebih dominan yang beragama Islam, maka di sini dimunculkan semua peserta didik wajib mengikuti kegiatan rohani, diantaranya ada sholat duhur bersama, sholat duha bersama maupun istighosa guna kelancaran pembelajaran yang ada. Kemudian pendidikan karakter yang dimaksudkan di sini bagaimana anak-anak berkata jujur, berucap maupun bagaimana bersikap di lingkungan sekolah, di lingkungan luar sekolah maupun di lingkungan sosial ataupun di lingkungan masyarakat. Termasuk bila mana ada anak-anak yang karakter dan rohaninya kurang baik, maka ada kegiatan pembinaan siswa. Berikutnya adalah di pasal 5 itu diatur dalam bab 3 atau di pasal 5 itu memberikan peraturan tentang sikap dan tingkah laku, yaitu utamanya tata krama pergaulan yang ada di SMP Negeri 60. Semua peserta didik wajib sopan terhadap 1. Kepala sekolah, 2. Bapak Ibu guru, 3. Karyawan sekolah, 4. Sesama teman, dan yang kelima adalah tamu-tamu sekolah. Kemudian dalam tata krama pergaulan ini yang lainnya nanti anak-anak bisa baca sendiri, dan nantinya anak-anak juga akan bertanda tangan secara penuh untuk menandatangani bahwasanya taat dan mengikuti semua tata tertib yang ada di sekolah. Yang baik tertulis ini nanti akan ditandatangani. Jika nanti anak-anak melanggar tentunya ada yang akan diatur nanti di dalam bab paling akhir, yaitu sanksi. Ya, jadi pergaulan yang sini tata krama anak-anak bisa membaca sendiri, terutama pergaulan antara peserta didik baik putra maupun putri, kemudian berucap terhadap teman, terhadap tadi kepala sekolah, guru dan yang ada di lingkungan sekolah. Oleh karena itu anak-anak dalam bersikap dan tingkah laku tunjukkanlah bahwa anak-anak bersikap dan tingkah laku terdidik. Kemudian pada bab 4 yaitu ada pasal 6. Pasal 6 ini adalah yang mengatur tentang bagaimana anak-anak berseragam. Seragam di sekolah diatur mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kalau Senin memakai putih biru, tetapi seragamnya adalah yang atas itu harus berlengan panjang karena dipergunakan untuk kegiatan upacara. Setiap hari Senin di SMP Negeri 60 wajib diadakan upacara. Kemudian di hari Selasa tetap pakai putih biru, tetapi lengan pendek. Kalau yang tidak suka lengan panjang berarti lengan pendek, tetapi memakai rompi. Kemudian hari Rabu anak-anak menggunakan seragam yang berkotak-kotak biru. Kemudian hari Kamis menggunakan batik yang ditentukan sekolah, dan hari Jumat adalah pramuka. Oh mohon maaf, ada ralat. Berarti Kamisnya adalah pramuka, hari Jumatnya yang batik. Nah, ada batik. Kemudian cara berpakaian harus sopan dan rapi, dan siswa laki-laki yaitu bajunya harus dimasukkan, kemudian tidak boleh ada celana yang sobek-sobek di model pensil dan lain sebagainya. Menggunakan ikat pinggang yang rapi dan sebagainya. Terus kemudian khusus siswa perempuan, baju juga tetap dimasukkan di dalam rok. Kemudian jika menggunakan jilbab, gunakan jilbab sesuai dengan ketentuan sekolah. Lengan baju tidak boleh ada yang digulung,
Ya, tidak ada yang memakai perhiasan yang berlebihan. Kemudian di pasal 6 ini masih juga mengatur tentang bagaimana pakaian olahraganya. Jadi pakaian olahraga adalah pakaian yang ditentukan oleh sekolah. Kemudian selain pakaian olahraga, tentunya dalam seragam tersebut ada atribut-atribut yang harus dilekatkan pada seragam kalian. Ya, yang jelas nanti ada contoh-contoh tentang seragam sekolah kalian. Ya. Selanjutnya di dalam pasal 8 itu ada di bab 5 itu adalah menjelaskan tentang kegiatan. Kegiatan yang dimaksud terdiri dari beberapa pasal, yaitu tentang intrasekolah. Tentang intrasekolah ini adalah mengatur pembelajaran mulai dari awal masuk sampai di akhir pembelajaran. Nantinya ada yang dikaitkan dengan tata tertib selama mulai masuk sampai dengan pulang sekolah. Anak-anak diwajibkan masuk di kelasnya masing-masing, saatnya istirahat ya istirahat, saatnya anak-anak mengikuti pembelajaran harus tertib mengikuti pembelajaran yang dikaitkan juga dengan kegiatan adiwiyata. Ini di intrasekolah, ya. Kemudian waktu belajarnya, ya, pada saat masuk, saat meninggalkan pelajaran dan lain sebagainya. Kemudian di pasal 9 itu adalah mengatur tentang kelas. Anak-anak nanti akan dibagi sesuai dengan kelasnya masing-masing. Untuk sementara ini karena masih kegiatan layanan orientasi siswa atau MPLS, maka anak-anak ini masih bukan menggunakan kelas tapi menggunakan gugus. Ya, nama-nama gugus. Tapi nanti bila mana sudah terbentuk kelas, maka ada yang namanya kelas 7A, 7B, karena kita ada 7 kelas, maka sampai dengan 7G. Ya. Terus kemudian di dalam pasal 10, ya, pasal 10 maka di situ nanti dijelaskan tentang organisasi yang ada di sekolah. Kalau kalian di SD tidak ada namanya organisasi, paling tidak masih ada pramuka. Tetapi kalau di SMP nanti ada organisasi yang membelajarkan kalian bagaimana cara berorganisasi. Satu-satunya organisasi yang ada di tingkat SMP yaitu organisasi siswa intrasekolah atau yang disebut OSIS. Nah, nanti anak-anak bisa dilihat di badge-nya di saku itu ada tulisannya OSIS dan berwarna kuning itu nanti itu adalah organisasi yang wajib diikuti oleh anak-anak di sekolah SMP ini. Kemudian di pasal 11, kalau tadi di pasal 8 ada kegiatan intra, maka di pasal 11 ini ada kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler inilah yang mungkin nanti ada anak-anak yang senang sekali karena di SMP Negeri 60 nanti kalian akan dikenalkan ada 12 kegiatan ekstrakurikuler. Di antaranya ada paskibraka, kemudian pramuka, panjat tebing, voli, kemudian ada basket dan lain sebagainya. Yang jelas ada 12 kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 60 Surabaya dan nantinya kalian akan dikenalkan oleh ekstrakurikuler masing-masing. Kemudian di pasal 12 itu adalah menyangkut hak-hak siswa. Hak-hak siswa selama mengikuti pembelajaran di SMP Negeri 60 Surabaya. Jadi
hak siswa adalah mengikuti pembelajaran, ya. Kemudian hak siswa nanti tolong dibaca sendiri di sini bahwasanya hak siswa yaitu mengikuti pembelajaran baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Nanti yang di dalamnya di kelas-kelas itu akan dibimbing oleh yang namanya wali kelas. Kemudian bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Tolong fasilitas ini dipergunakan sebaik-baiknya, bukan dirusak, tetapi dipergunakan sesuai dengan layaknya fasilitas yang digunakan. Ya. Kemudian haknya, kalau ada hak maka ada kewajiban siswa. Kewajiban siswa yang paling utama adalah mentaati tata tertib yang sekarang dijelaskan oleh Pak Nyoto itu. Kemudian yang kedua mengikuti program sekolah. Kemudian yang ketiga kehadiran. Kehadiran apabila nanti anak-anak diperhitungkan, kalau kehadirannya tidak melebihi dari yang ditentukan maka anak-anak bisa berakibat tidak naik kelas. Kemudian wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar ini bisa kita singkat namanya KBM. Kemudian wajib berperilaku baik, jujur, kemudian berperan aktif menciptakan suasana kondusif di dalam sekolah dan sekitarnya. Kemudian wajib menjaga nama baik alma mater. Jadi anak-anak pada saat sudah diterima di SMP Negeri 60 Surabaya, kalau di luar harus bangga dengan alma mater SMP Negeri 60 Surabaya. Kemudian saat kegiatan olahraga wajib menggunakan seragam olahraga yang ditentukan oleh sekolah. Kemudian nanti anak-anak wajib memiliki kartu identitas siswa atau yang kita sebut kartu pelajar. Kalau di SD kan kalian tidak ada namanya kartu pelajar, tapi di SMP nanti akan tahu kartu pelajar. Kemudian yang paling utama adalah yang ke-10 adalah menjaga keutuhan, kebersihan dan keamanan kelas serta alat-alat inventaris sekolah yang baik yang dimiliki pribadi maupun milik umum atau milik fasilitas sekolah. Ini wajib dijaga. Kemudian di pasal 14, di pasal 14 ini adalah menjelaskan tentang tampilan diri. Tampilan diri itu bagaimana kalian tampil selama mengikuti pembelajaran yang ada di SMP 60. Yang pertama adalah menggunakan seragam. Terus tidak diperkenankan menggunakan sandal, ya, atau sepatu yang dipakai tapi tidak semestinya. Terus kemudian siswa putra tidak boleh berambut panjang atau gondrong, wajib memotong rambutnya kalau gondrong. Kemudian tidak boleh menggunakan kalung, gelang, aksesoris yang tidak pantas sebagai pelajar atau siswa yang terdidik. Harus menggunakan, tidak boleh menggunakan kemeja atau celana yang ketat. Kemudian untuk siswi putri juga begitu, tidak seharusnya memakai make up, tidak menggunakan rok yang ketat, kemudian tidak harus menggunakan rok yang sopan atau yang diberi belahan yang di bawah, terus kemudian menggunakan kalung dan gelang yang tidak semestinya. Terus kemudian untuk yang terakhir adalah tidak diperkenankan menggunakan sepeda motor ke sekolah. Kenapa? Karena memang anak-anak belum waktunya, di mana anak-anak seusia SMP belum memiliki surat izin mengemudi, maka harus tidak ada larangan, harus ada larangan bahwasanya anak-anak tidak boleh menggunakan sepeda motor. Kemudian di pasal 15, anak-anak wajib menjaga citra SMP Negeri 60 Surabaya, ya. Menjaga citra SMP Negeri 60 Surabaya. Apa aja yang harus dijaga? Ya, tidak melanggar atau tidak menyalahgunakan alat-alat yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar, mengganggu terlaksananya upacara bendera, merokok karena memang anak-anak usia SMP tidak diperkenankan,
kemudian berlaku sesuai norma dan sopan santun yang ada. Terus kemudian karena masih berusia SMP dilarang berpacaran, ya, dilarang berpacaran baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian di pasal 16 wajib menjaga suasana kelas, ya. Bagaimana mengikuti pembelajaran yang ada di kelas. Tidak boleh meninggalkan kelas saat adanya guru pembelajaran. Kalaupun keluar harus seizin. Kalau tanpa seizin maka dianggap alfa. Kemudian masuk sekolah tanpa keterangan dari orang tua maka dianggap alfa. Kalau alfanya terlalu banyak maka mempengaruhi kenaikan kelas. Kemudian harus menciptakan dan tidak melakukan kegaduhan, keributan, keonaran selama kegiatan belajar mengajar atau KBM. Kemudian pasal 17 yaitu menjelaskan tentang pelestarian lingkungan. Anak-anak harus wajib menjaga kelestarian lingkungan yang ada di SMP Negeri 60 Surabaya. Jujur saja, SMP Negeri 60 Surabaya ini adalah sekolah yang paling luas di Surabaya, karena sekolah kita luasnya adalah kurang lebih 4 hektar lebih lah, 4 hektar, hampir 5 hektar. Oleh karena itu anak-anak wajib menjaga lingkungan yang ada di SMP Negeri 60 Surabaya supaya hijau, asri, dan anak-anak nanti lebih senang untuk mengikuti pembelajaran. Selanjutnya di bab 8 itu ada tentang 3 pasal, yaitu pasal 19 yaitu tentang sanksi. Ya, sanksi yang harus diketahui oleh anak-anak, bagaimana tentang sanksi-sanksi yang ada. Kemudian di pasal 20 tentang bagaimana mekanisme tentang kalau ada anak-anak melanggar sanksi, maka anak-anak akan ditangani kegiatannya dalam hal kalau melakukan pelanggaran dan akan dicatat dan berpengaruh pada kenaikan kelas. Yang terakhir adalah tindakan-tindakan disiplin. Nanti di situ akan tertera bahwasanya nanti di tata tertib yang akan dibagikan dan ditandatangani oleh kalian semua, maka nanti ada tindakan-tindakan disiplin yang diutarakan di situ sehingga anak-anak nanti akan mengetahui kenapa kok tertulis, ya. Yang jelas yang pertama adalah akan dilakukan tindakan tata tertib bila mana ada yang melanggar tata tertib ini, maka anak-anak yang paling pertama adalah yang paling ringan yaitu peringatan lisan. Kemudian meningkat larangan mengikuti pembelajaran. Yang lebih meningkat lagi, ya, pulang ke rumah atau mengganti pakaian untuk memanggil orang tua. Kemudian yang keempat, kewajiban mengganti barang jika nanti ada anak-anak yang merusak fasilitas SMP Negeri 60 Surabaya. Kemudian tindakan disiplin apalagi jika ada peserta didik ternyata di luar sekolah dalam jangka waktu pembelajaran itu yang ditentukan sekolah ternyata ada di luar. Yang paling tinggi adalah anak-anak dikeluarkan dari SMP Negeri 60 Surabaya, dengan kata lain akan dikembalikan ke orang tua siswa. Demikian anak-anak, ini yang ada. Tolong nanti anak-anak pada saat mengikuti pembelajaran tata tertib ini silakan berdiskusi dengan orang tua agar kiranya orang tua mengetahui semua tentang tata tertib yang ada di SMP Negeri 60 Surabaya.
nanti yang bertanda tangan tentang tata tertib ini adalah selain siswa juga orang tua, sehingga bila mana ada anak-anak yang melanggar, nanti tidak hanya siswa saja yang dipanggil, tapi juga harus orang tua mengetahui tentang kesalahan-kesalahan putra-putrinya, dan karena sudah menandatangani tata tertib ini, maka harus mengikuti tata tertib ini dengan baik dan disiplin guna kelancaran kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 60 Surabaya. Demikian anak-anak materi yang telah disampaikan oleh Pak Nyoto tentang tata tertib. Tata tertib yang saya bacakan tadi adalah tata tertib bila mana pada saat kalian pembelajaran secara tatap muka biasa. Oleh karena itu, tata tertib ini sangat penting bagi anak-anak guna kelancaran pembelajaran selama di SMP 60 Surabaya selama 3 tahun itu. Kemudian karena kita di kondisi pandemi COVID-19, maka ada tambahan-tambahan peraturan yang nantinya anak-anak bisa dibaca mulai dari pintu gerbang sekolah sampai di lingkungan sekolah di dalamnya, yaitu tentang protokol kesehatan. Mulai dari rumah, anak-anak harus sering-sering melakukan 3M, yaitu mulai mencuci tangan, mungkin menggunakan masker, dan menghindari kerumunan yang ada. Kemudian anak-anak di dalam protokol kesehatan di SMP Negeri 60 ini, anak-anak harus betul-betul patuhi. Mulai dari masuknya, nanti dimasuk di pintu gerbang akan sudah dilaksanakan protokol kesehatan. Mulai dari pengukuran suhu, kemudian cuci tangan, kemudian pada saat masuk di kelas. Dan ingat, selama COVID-19, anak-anak tidak ada yang jajan di kantin. Karena kantinnya tutup, maka anak-anak wajib membawa bekal sendiri-sendiri. Pada saat relaksasi atau istirahat, nanti anak-anak secara bersama-sama melakukan istirahat dan makan bekalnya masing-masing di kelasnya sendiri-sendiri. Kemudian sampai pulangnya pun anak-anak harus mengikuti peraturan protokol kesehatan. Jadi itu anak-anak yang perlu saya sampaikan agar kiranya nanti anak-anak betul-betul mematuhi agar penyebaran COVID-19 ini tidak begitu menyebar secara kepada anak-anak. Nanti aturan-aturan tentang bagaimana cara masuk dan sebagainya nanti akan dijelaskan oleh pemateri yang lain tentang pengetahuan tentang pandemi COVID-19. Demikian anak-anak materi yang saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.